Hai semuanya, saya Elizabeth Marcella Mutiara Rengganis dengan NIM 21M10032, Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Sugio Pranoto Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengutarakan kampanye saya tentang e-learning atau yang biasa disebut pembelajaran daring. Jika kita lihat nih, pandemi COVID-19 ini sampai sekarang tuh masih belum selesai. Semakin hari kian makin bertambah. Nah, pandemi ini menghasilkan dampak baik positif maupun negatif. Dan dari dampak tersebut mempengaruhi semua kegiatan masyarakat Indonesia termasuk kegiatan belajar mengajar. Karena pandemi ini, pelajar Indonesia diharuskan dan diwajibkan melakukan e-learning atau pembelajaran daring atau online. Nah, e-learning ini adalah pembelajaran tanpa tatap muka yang dilakukan secara online yang mengandalkan jaringan internet dan teknologi seperti HP, komputer, laptop, dan lain sebagainya yang mampu mendukung pembelajaran online ini. Nah, pastinya kita sebagai pelajar kita harus beradaptasi dengan adanya e-learning ini. Karena e-learning ini merupakan upaya pemerintah untuk menurunkan kasus pandemi ini sampai keadaan kembali membaik dan kita dapat kembali pada aktivitas kita sebelumnya. E-learning sendiri menghasilkan dampak baik positif maupun negatif. Dampak positif e-learning yang pertama, dapat diakses dengan mudah hanya dengan smartphone atau teknologi lain seperti laptop yang dihubungkan dengan jaringan internet, kita bisa mengakses semua materi. Yang kedua, biaya lebih terjangkau. Hanya bermodalkan pakai data, kita itu bisa mengakses materi apapun tanpa takut ketinggalan. Yang ketiga, itu waktu belajar lebih fleksibel. Ini biasa terjadi di kalangan para pekerja yang masih ingin melanjutkan belajar atau melanjutkan pendidikan. Mereka itu tidak memiliki waktu yang cukup untuk belajar karena sudah dihabiskan untuk bekerja. Nah, dengan adanya e-learning ini, mereka bisa belajar dimanapun dan kapanpun tanpa takut untuk terikat jam belajar. Yang keempat, waktu berkumpul dengan keluarga itu lebih banyak. Ini tuh biasa terjadi di kalangan para mahasiswa atau pelajar yang merantau, yang memang tempat mereka menempuh pendidikan itu berada di luar kota. Nah, itu tadi dampak positif. Sekarang dampak negatif. Nah, dampak negatif dari e-learning sendiri yang pertama itu ada keterbatasan akses internet. Tidak semua tempat itu bisa diakses internet. Bagi mereka yang rumahnya, daerahnya itu susah untuk akses internet, nah itu menjadi sebuah kendala bagi mereka untuk mengikuti e-learning. Nah, yang selanjutnya, yang kedua, itu berkurangnya interaksi antara pengampu dan yang diampu. Beberapa metode e-learning ini itu tuh biasanya bersifat satu arah. Nah, karena hal tersebut menyebabkan interaksi antar pengajar dan mahasiswa atau siswa kurang sehingga akan sulit untuk mendapatkan pemahaman lebih lanjut terkait materi yang diberikan. Terus yang ketiga itu ada pemahaman materi. Tidak semua orang itu bisa cepat memahami materi. Ada beberapa orang yang membutuhkan waktu yang lama untuk memahami materi. Yang keempat, minimnya pengawasan dalam belajar. Hal ini itu kadang membuat pengguna e-learning sendiri itu kehilangan fokus. Dengan adanya kemudahan akses, pengguna ini tuh cenderung menunda-nunda waktu belajar. Nah, teman-teman, kita itu harus bersyukur masih bisa melakukan pembelajaran walaupun online, e-learning, guna tetap bisa melanjutkan pendidikan kita masing-masing. Pembelajaran daring itu bukan merupakan hambatan bagi kita untuk menempuh pendidikan
dan menjadi generasi muda yang berkualitas. Kita ini tuh generasi muda penerus bangsa. Jangan hanya karena e-learning, cita-cita kita sebagai anak bangsa terhambat dan terhenti di tengah jalan. Nah, ayo kita tingkatkan semangat kita dalam pendidikan Indonesia untuk melahirkan generasi muda yang hebat dan berkualitas.